Manuel menyambut dengan tangan terbuka, "Jangan tanya Hasya." Dia berada dalam gendongan suaminya karena tidak bisa berjalan, boro-boro jalan, menggerakkan tubuh saja tidak bisa. "Minggir. Setidaknya sambutlah pelukan Grandpa Damian." Damian, pemuda itu hanya mendengus dan berjalan melewati Manuel begitu saja. Tidak tersinggung, Manuel hanya menunjukkan senyumnya. "Anak muda," ucapnya lirih. "Malu," ucap Hasya setelah mereka sudah jauh dari pendengaran Manuel. "Ngapain malu?" ucap Damian. Iyalah nggak malu, muka kamu ketebelan." Hasya membuang napas kasar, dia pasrah saja kalau hari ini dijadikan bahan gosipan para pekerja lain. "Masih sakit nggak sayang?" tanya Damian. "Kenapa jadi geli gitu?" "Apanya?" tanya Hasya balik, menatap bingung suaminya. "Itu kamu." Nyaring sekali suaranya, geplakaan tangan Hasya di bahu tegap Damian. "Sakit sayang," ucapnya bernada, "gimana nggak geli sendiri coba jadi Hasya." "Kamu, kecilin suaranya dong. Nanti ada yang dengar, malu." Kesal Hasya. "Kita di dalam lift loh." "Ah Hasya lupa, oh iya, hehehe lupa." Damian menunjukkan raut wajah datar tanpa ekspresi, dia fokus ke depan. Lagi asik-asiknya menggoda malah kena pukulan, nggak asik banget. Padahal tadi berharap dapat bonus dikit. "Kamu marah?" tanya Hasya, nggak peka banget. "Udah tahu suamimu yang sensitif ini mudah merajuk malah dimain-mainkan dengan kepolosanmu itu." "Kamu marah-marahan terus, kapan gak marahnya sih?" ucapnya kesal. "Mirip DPR kamu, kalau kesal suka mute," ucapnya lagi. "Nah kan, apa aku bilang, kesel dikit langsung mute. Minimal dibicarakan apanya yang gak kamu suka, bukan malah diem mendadak jadi patung gini." Damian melangkah keluar begitu pintu lift terbuka. Tanpa menjawab semua celotehan istrinya dia menuju kamar mereka. Begitu sampai di kamar, Damian langsung menidurkan Hasya di atas ranjang mereka. Hasya tadinya pikir Damian akan langsung pergi mengingat tingkahnya yang menyebalkan. "Apa?" tanyanya galak, saat Damian malah diam menatapnya tanpa berkedip. "Perhiasan, berlian, rumah, atau mobil?" "Hah?" bingung Hasya, mendadak pilihannya begitu banyak. "Pilihan sayang, sebagai rasa maaf aku karena udah bikin kamu kesakitan begini." Hasya mengerjap, ini Damian bunglon banget. Tadi aja diem-diem gak jelas, sekarang malah nawarin barang dengan harga yang tentunya membuat Hasya menganga. "Kamu sakit?" tanyanya, membuat Damian berdecak kesal. "Aku tanya serius, kamu pilih salah satunya. Ini kamu bayar aku karena kita tidur dan begituan gitu?" tanya Hasya, semakin membuat Damian berdecak kesal. "Bukan sayang?" gemasnya, ingin meremas Hasya. "Terus apa, ini kamu jadi kayak sugar daddy yang kasih hadiah sama sugar baby-nya?" Damian menghela napas, dalam hati berteriak sabar menghadapi istrinya yang emang suka rada-rada. "Aku kasih kamu hadiah bukan semata-mata karena kita udah ngelakuin kewajiban suami istri, tapi sebagai permintaan maaf aku karena tubuh kamu pasti sakit." Hasya mengangguk cepat, "Tubuh aku emang sakit banget. Karena itu, aku pengen kasih kamu hadiah sayang. Tapi aku bingung kamu sukanya yang mana, jadi aku suruh kamu pilih salah satunya. Kalau emang gak suka, pilih yang lain. Aku pasti turutin. Semisalnya aku pengen beli helikopter gimana? Bisa, tunggu 1 minggu sampai semua surat-suratnya atas nama kamu ya." Hasya melotot, niatnya tadi cuma bercanda dan asal-asalan sebut. "Enggak, aku mau makan aja. Pengen makan enak tanpa peduli kalau hari ini lagi diet." Damian tersenyum manis, 1 jam, semua makanannya akan siap.
Kamu mau kan nunggu 1 jam? Hasya mengangguk cepat, dia juga tersenyum pada suaminya yang tampan ini. Tapi aku tetap bakalan beliin kamu semua barang itu. Buang-buang uang, nggak dipakai juga, ucap Hasya menolak. Hasya suka perhiasan tapi tidak terlalu suka memakai perhiasan. Kalau mobil Hasya tidak mengerti masalah itu. Lagian Damian mau beli mobil untuknya juga untuk apa? Hasyanya aja nggak bisa nyetir. Kan kasihan mobilnya harus berdebu karena nggak dipakai-pakai, mana belinya nggak dikredit langsung lunas, udah gitu warnanya cantik karena keluaran terbaru juga. Dipakai, tapi nanti, balas Damian, masih dengan senyumnya. Gue pakainya cuma lebaran doang, selebihnya jadi penghuni lemari. Dinda membolak-balikkan gamis hitam syari miliknya 2 tahun lalu. Dia tersenyum kala gamisnya masih sangat bagus, tidak termakan usia ataupun kecoa. Duh, pakai gamis ini terus pergi kajian bareng Pak Su. Indahnya halu. Kekehnya, memeluk gamisnya sendiri. Coba Dinda mencoba baju gamisnya, tidak lupa dia juga memakai hijab agar terlihat sempurna. Anjay cakep banget gue gila. Nih Mas Daniel harus ekstra posesif biar gue nggak dilirik cowok lain. Menjadi Mbak Syahrini yang maju mundur cantik, nggak apa-apa cegil. Orang cegilnya cuma ke crush, yang nggak Din. Dengan asiknya berbalik-balik di hadapan kaca kamarnya, Dinda terpukau sendiri dengan tampilannya yang tertutup. Kenapa nggak dari dulu aja dicoba, mana udah beli banyak baju kurang bahan lagi di lemarinya. Enyak yang tidak sengaja lewat di depan kamar Dinda yang pintunya terbuka sendiri sampai berhenti. Enyak sampai terbatuk-batuk dengan kelakuan ajaib anak sulungnya, dia menatap penampilan Dinda dari atas hingga bawah. Mimpi siksa neraka lo. Dinda, gadis pemilik mata sipit seperti Cindo tapi aslinya tidak tersenyum dengan ucapan enyaknya yang sangat ramah. Gimana Enyak? Bagus nggak? Dinda udah cantik nggak? Enyak sampai mendekat ke arah anaknya ini, bukan untuk memuji kalau putrinya cantik tapi untuk memeriksa kening Dinda. Siapa tahu sakit atau demam. Ihnya, apa-apaan sih? Dinda melepaskan tangan enyaknya dari keningnya. Lu yang apa-apaan, biasanya tampil haram sekarang malah berubah halal. Emang boleh sefakta itu? Haram-haram, di kita apaan haram-haram? Lagian baju Dinda nggak semuanya haram ya Nyak, masih layak dipakai dan sopan, ucapnya. Dinda cemberut, bukannya seneng anaknya berubah malah dikatain begitu. Lirihnya lagi. Enyak tanya sekali lagi, mimpi siksa kubur apa siksa neraka? Ih enggak. Teriak Dinda kesal sampai adiknya yang tertidur pulas bangun dan menangis. Nah kan, teriak enyaknya, padahal yang salah kan dia. Yang duluan mancing suara cempreng Dinda. Tanggung jawab kagak lo, susah-susah gue tidurin tuh bocil malah lo bangunin. Dinda berdecak kesal, melepaskan jilbab dan gamisnya. Lalu melangkah menuju kamar enyak dan babenya untuk menenangkan si bocil yang menangis histeris. Nyusahin lo? Gue belum nikah udah ngerasain jadi emak-emak, katanya, dibilang begitu suara adiknya malah semakin kencang menangis. Dinda. Yang bener dong. Teriakan enyaknya menembus dinding. Astagfirullah, emak-emak kenapa sih? Suaranya bisa ngalahin toa masjid. Mengelus dada sabar, Dinda mempuk-puk adiknya. Jangan nangis dong, lelah nih kakak lo. Baru pulang kuliah, ngerjain tugas, disuruh masak terus lagi disuruh jagain lo lagi. Ayo dong bersahabat, nanti gue tinggal nikah lo yang disuruh bersihin rumah. Adiknya langsung diam, dengan mata polos yang berkaca-kaca menatap Dinda. Kakaknya yang galak macam Kak Ros. Bagus, bagus banget. Giliran diancam gini baru anteng, setakut itu lo gue tinggal nikah, kekehnya.
Cucu, imut banget sih, kekehnya lagi, gemas deh. Jadi pengen punya, tapi versi yang mirip sama Mas Crush. 2 hari berlalu dengan cepat, tapi sayang rasanya sama saja bagi seorang gadis yang masih rebahan di atas ranjangnya. Maksudnya bukan gadis melainkan sudah menjadi seorang wanita. Hasya masih meratapi diri, menatap langit-langit kamarnya dengan mendesah lirih karena lelah. Sudah 2 hari, artinya selama itu juga dia tidak bisa berjalan dan hanya menjadi boneka yang di sana-sini masih butuh bantuan orang. Padahal malam pertama, maksudnya malam itu, dirinya dan Damian tidak berlebihan melakukan kewajiban suami istri. Tapi kenapa masih saja dia tidak bisa berjalan, masih terasa nyeri. Hasya sampai harus menahan malu dan menebalkan muka kala Damian berjongkok di hadapannya untuk mengecek miliknya yang mungkin lecet. Nyebelin banget sih. Wajahnya memerah mengingat kejadian pagi tadi, kenapa harus segala diperiksa. Hasya malu, tapi suaminya itu tahu apa tentang malu. Sekarang Hasya hanya sendirian di kamar karena Damian sudah pergi bekerja. Dan Hasya harus merelakan diri tidak masuk kuliah dengan alasan sakit. Jangan tanya bagaimana tebalnya telinga Hasya berada di rumah ini, setiap kali Damian membawanya untuk ke taman atau kolam renang atau tempat-tempat selain di kamar mereka. Hasya selalu mendengar suara cekikikan para pekerja, sudah pasti mereka tahu kejadian malam itu meski Hasya tidak mengumumkannya. Kan malu, padahal udah besar tapi masih saja urat malunya nyambung. Nggak berani telpon Mas Daniel, bisa ngamuk dia kalau tahu aku sama Damian langgar janji. Mendesah lirih lagi, entah untuk keberapa kalinya Hasya melakukan itu. Kenapa juga masih nggak bisa jalan, kayak orang lumpuh aku lama-lama. Punyanya Damian juga, kenapa gede banget sih? Kan sakit tapi... Loh kau mikirin gedenya? Jangan dituruti pikiran Hasya ya. Kenapa isi kepala aku kotor gini? Jangan dipikirin dong. Kesalnya, memukul kepalanya menggunakan tangan sendiri. Di balik dirinya yang merasa sengsara karena tidak bisa berjalan, dan menanggung malu karena ketahuan melakukan hubungan suami istri. Ada Manuel yang tidak ada habis-habisnya melakukan pesta kecil-kecilan untuk membagikan kebahagiaannya. Malam itu dia mengundang penari ke mansionnya untuk menghibur, maka sekarang Manuel berbagi banyak sekali makanan, pakaian dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak di panti asuhan pusat kota. Wajahnya tergambar jelas kebahagiaan, membuat anak-anak kecil itu tidak sungkan meminta ini itu pada Manuel si kakek tua banyak uang. Reputasi sebagai pengusaha kaya mengundang berita di majalah dan koran, bahkan sempat-sempatnya wajah Manuel tertampang di televisi nasional. Asistennya sendiri hanya bisa geleng-geleng kepala, saking inginnya memiliki cicit, sang tuan rela melakukan banyak hal sampai menjebak cucunya sendiri agar berhubungan. Yah, malam itu. Kejadian tidak disangka karena Damian yang merupakan pemuda jenius berhasil dikelabui oleh Manuel. Artinya Damian masih kalah jauh dengan kecerdikan kakeknya sampai dia bisa dihasut. Malam itu, ketika Damian mati-matian mencari keberadaan Hasya, Manuel dengan ide gilanya menjalani skenario dengan sangat-sangat baik. Supir yang dia perintahkan untuk mengantar Hasya ke hotel tempatnya menginap, Manuel menyuruhnya memfoto seorang gadis yang perawakannya persis seperti Hasya. Gadis tidak dikenal itu memakai pakaian kurang bahan yang Manuel modifikasi dengan sesempurna mungkin hingga benar-benar terlihat seperti Hasya. Tapi sebelum memberitahukan keberadaan Hasya, Manuel malah membuat cucunya meminum obat terlarang yang membuat Damian lupa akan janjinya pada ipar dan ayahnya. Yap, Manuel memberikan sedikit obat perang Asteris Sang yang tidak Damian ketahui telah dimasukkan ke dalam minumannya. Berjalan begitu saja, rencana Manuel benar-benar sukses yang menghasilkan Hasya tidak bisa keluar kamar dengan kakinya sendiri.
Manuel senang karena menyambut cicitnya yang belum pasti dan Damian senang karena sekarang Hasya tidak bisa keluar kamar selain bersama dirinya, karena dia membuat peraturan untuk semua pekerjanya jangan masuk ke dalam kamarnya. Kompak sekali bukan kakek dan cucu yang satu ini. Damian mengangkat sebelah alisnya, membolak-balikkan kembali laporan dari divisi marketing perusahaan Manuel. Menatap si pengantar yang bertanggung jawab, tingkahnya sekarang tentu membuat si karyawan mati tanpa dibunuh. Yakin dengan laporan yang kamu berikan ke saya? Karyawan tadi meneguk ludahnya kasar, dia mengangguk cepat dengan menjawab pertanyaan yang Damian ajukan. Damian menutup laporannya, menatap tajam karyawan laki-laki dengan kacamata tebalnya. Menghela napas lirih, pasti ini akal-akalan agar yang tidak mengerjakan tidak kena marah. Kamu kerjakan sendiri? Ya Pak, saya mengerjakan semuanya sendiri. Laporannya bagus, tapi panggil semua tim kamu ke ruangan saya sekarang. Meski bingung, tidak ada pilihan lain. Dia keluar untuk memanggil semua rekan kerjanya, tidak sampai 5 menit sekarang semuanya berkumpul di ruangan Damian. Kamu bisa keluar. Laki-laki berkacamata tebal itu melirik semua rekannya, dia menunduk takut dan segera keluar dari ruangan Damian. Pak, ada apa sampai? Membuli, mempermalukan di tempat umum, melecehkan secara batin dan menginjak harga diri. Damian menatap serius kepada mereka semua yang berjumlah sekitar 6 orang. Kalian berpendidikan, lulus di universitas bagus dengan nilai bagus. Seharusnya otak kalian juga bisa merespon pelajaran etika tidak hanya akademik. Mereka menunduk, ucapan Damian sangatlah kasar dan menamparkan mereka. Jika kalian merasa saya tidak tahu apa yang terjadi selama ini, kalian salah besar. Kalian semua juga tahu resiko yang harus kalian hadapi jika keluar dari perusahaan ini dengan pemecatan. Ya, resiko besar yaitu di blacklist dari semua perusahaan ternama. Bukan hanya perusahaan di Australia tapi ke benua-benua lain pun. Sekali tekan, 1 jam kemudian kalian akan hidup tanpa tertawa. Kami meminta maaf Tuan Muda, Kam. Apa kalian mengusikku juga? Mereka serempak menggeleng dengan pertanyaan itu. Lalu kenapa meminta maaf pada orang yang tidak kalian ganggu? Damian melempar laporan tadi hingga tepat di depan sepatu mengkilap karyawannya. Kalian terima jadi dan gaji, tapi dia mengerjakan dengan sepenuh hati. 3 bulan ke depan, semua gaji kalian akan mendapatkan pemotongan dan potongannya itu akan diberikan pada orang yang kalian ganggu. Mereka menatap Damian tidak terima. Meski bekerja di perusahaan ini memiliki gaji tinggi, tapi gaya kehidupan juga mengikuti mereka. Salahkan diri sendiri yang hanya ingin menikmati hasil tanpa proses. Mengangkat bahunya acuh, Damian kembali fokus dengan laptopnya. Kalian hanya akan berdiri sebagai patung di sini tanpa berniat keluar untuk meminta maaf pada korban. Satu persatu mulai keluar, hingga sekarang hanya tersisa Damian sendiri di ruangannya. Dia mendesah lelah, perusahaan sebesar ini tapi masih menggunakan sistem kasta. Sungguh di luar pemikirannya, ternyata orang-orang bodoh seperti mereka masih bisa Damian jumpai di sekitarnya. Aku merindukan istriku, gumamnya lirih. Hampir seharian ini Damian tidak sempat memegang handphonenya. Dia jadi merasa bersalah karena tidak memberikan kabar atau hanya sebuah pesan singkat pada istrinya. Aku harap ada baby yang akan segera hadir di antara kita sayang. Damian sungguh tidak sabar, saat dirinya pulang dan ada malaikat kecil yang menyambutnya di depan pintu rumah. Damian memimpikannya sejak lama, dia sungguh sangat ingin. Biarlah janjinya menjadi abu. 3-4 pukulan dari Daniel tidak akan merubah apapun setelah istrinya hamil.